Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi kita di perkuliahan MPBM. Pada sore hari ini kita akan membahas terkait instrumen dan metode pengumpulan data. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait instrumen dan metode pengumpulan data, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, teman-teman di sini untuk yang pertama itu ada terkait instrumen dan metode pengumpulan data. Nah, apa sih instrumen dan metode pengumpulan data itu akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu ada Pristi. Silakan Pristi. Ya, yang pertama kita akan membahas mengenai instrumen penelitian. Jadi terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Dalam penelitian kuantitatif, kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliable. Apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya, instrumen dalam penelitian kuantitatif dapat berupa tes, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan kuesioner. Selanjutnya, dalam penelitian kualitatif, instrumen atau alat penelitian pada penelitian kualitatif adalah penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap penelitian sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Validasi dilakukan oleh peneliti itu sendiri melalui evaluasi seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Penelitian kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Yang kemudian selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya, menurut Nasution tahun 1988, peneliti sebagai instrumen penelitian serasi untuk penelitian serupa karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, ciri-ciri yang pertama itu, peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya, bermakna atau tidak bagi penelitiannya. Untuk yang kedua, peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus. Untuk yang ketiga, tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen berupa tes atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia. Yang keempat, suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata. Untuk memahaminya, kita perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita. Untuk yang kelima, peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Ia dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan segera untuk menentukan arah pengamatan, dan untuk mentes hipotesis yang timbul seketika. Untuk yang keenam, hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan, ataupun penolakan. Untuk yang ketujuh, dalam penelitian dengan menggunakan tes atau angket yang bersifat kuantitatif,
Yang diutamakan adalah respon yang dapat dikuantifikasi agar dapat diolah secara statistik. Nah, sedangkan yang menyimpang dari itu tidak dihiraukan. Dengan manusia sebagai instrumen, respon yang aneh, yang menyimpang justru diberi perhatian. Respon yang lain daripada yang lain, bahkan yang bertentangan dipakai untuk mempertinggi tingkat kepercayaan dan tingkat kepemahaman mengenai aspek yang diteliti. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Terima kasih Saudara Bima. Selanjutnya ada metode dan instrumen pengumpulan data. Apa sih metode pengumpulan data itu? Metode pengumpulan data merupakan cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Kemudian yang dimaksud dengan instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Nah, untuk teknik pengumpulan data sendiri itu, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan datanya tersendiri. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang akan ditetapkan. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya itu bagaimana? Di sini ada metode atau teknik pengumpulan data. Nah, metodenya sendiri itu dibagi menjadi beberapa kategori ya. Untuk yang pertama, jika metode atau teknik ini dilihat dari jenis data, dilihat dari cara perolehannya. Itu dibagi jadi dua, ada data primer dan data sekunder. Kemudian untuk yang kedua itu menurut Everin 2004, metode pengumpulan data yang dapat dilakukan oleh peneliti itu ada 4, yaitu wawancara atau interview, kemudian ada kuesioner, ada dokumentasi, dan observasi. Kemudian untuk metode pengumpulan data menurut Umar 2001 itu Umar ini membedakan menjadi 3, yaitu metode pengamatan, metode tes, dan metode pertanyaan. Nah, untuk kriteria pertanyaan yang efektif menurut Fogg yang dikutip dari Sevilla 1988 terdiri atas yang pertama itu ada kejelasan bahasa yang digunakan, kemudian ada ketegasan isi dan periode waktunya, kemudian ada bertujuan tunggal. Yang keempat ada bebas dari asumsi, yang kelima ada bebas dari saran, dan yang keenam ada kesempurnaan dan kekonsistensian tata bahasa. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Saudara Dimas. Jadi selanjutnya yaitu terkait tentang pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber, ataupun berbagai cara. Nah, jika dilihat dari settingnya sendiri itu, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, natural setting, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di tempat perbelanjaan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, dan lain sebagainya. Nah, jika dilihat dari sumber data, jadi metode pengumpulan data itu dapat menggunakan sumber primer maupun sumber sekunder. Nah, sumber primer sendiri itu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul datanya. Sedangkan sumber sekunder itu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Contohnya seperti lewat orang lain atau lewat dokumen. Jika dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka ada 4 jenis, yaitu pengumpulan data dengan observasi, pengumpulan data dengan wawancara, dengan dokumen, atau triangulasi. Menggunakan teknik data, sumber data, untuk divalidasi analisis data kualitatif. Nah, ini merupakan gambar macam-macam teknik pengumpulan data. Jadi, macam teknik pengumpulan data itu dapat dipetakan menjadi observasi, wawancara, dokumentasi, atau menggunakan triangulasi, atau dengan kata lain yaitu gabungan. Untuk hubungan metode dan instrumen ini selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Nadira. Selanjutnya hubungan metode dan instrumen. Di sini metode jelas memiliki beberapa instrumen di dalamnya. Yang pertama ada angket atau kuesioner. Di sini instrumen terdiri atas angket, checklist, skala, dan inventory. Lalu yang kedua ada wawancara atau interview. Instrumennya yaitu pedoman, wawancara, dan checklist. Lalu yang ketiga ada pengamatan atau observasi. Di sini instrumennya ada lembar pengamatan, panduan observasi, dan checklist. Yang keempat ada ujian atau tes. Instrumennya ada soal ujian, soal tes, inventory, dan yang kelima ada dokumentasi, di mana instrumennya ada checklist dan tabel.
Lalu di sini ada angket. Nah, apa sih angket terbuka itu? Jadi angket terbuka ini merupakan angket yang memberikan kebebasan bagi responden untuk memberikan jawaban atau tanggapan. Nah, biasanya diberikan sebuah pertanyaan atau sebuah pertanyaan dan responden dapat menuliskan sendiri jawabannya. Lalu ada angket tertutup. Nah, angket tertutup sendiri itu merupakan angket yang menyajikan pertanyaan dan pilihan jawaban sehingga responden hanya dapat memberikan tanggapan terbatas pada pilihan yang diberikan. Sedangkan angket campuran sendiri itu gabungan dari angket terbuka dan angket tertutup. Selanjutnya, nah ini contoh angket terbuka. Di sini misal nih untuk menunjang bisnis pertanian. Contohnya di sini ada jenis pelatihan apa aja nih untuk menunjang bisnis pertanian tersebut. Lalu tempatnya di mana dan jumlah harinya berapa seperti itu. Nah, sedangkan ini untuk contoh angket tertutup. Jadi pilihannya itu terbatas, hanya pernah dan tidak pernah. Contohnya, pernahkah Anda memperoleh pelatihan yang menunjang bisnis pertanian Anda saat ini? Nah, misal jawabannya pernah, itu dijawab pernah atau tidak, itu bisa dijawab tidak. Selanjutnya, ada contoh checklist pekerjaan pertanian. Nah, misal di sini ada pekerjaan petani, butani, dan tenaga luar keluarga. Misal yang mengolah tanah itu siapa? Petaninya atau butaninya atau tenaga luar keluarga. Sama seperti semai, memupuk, menyiangi, dan memanen itu siapa yang melakukan pekerjaan tersebut lalu dicentang. Seperti itu. Selanjutnya ada skala. Nah, skala ini di sini ada keterangan STS itu artinya sangat tidak setuju, sedangkan TS itu tidak setuju, CS itu cukup setuju, S itu setuju, dan SS itu sangat setuju. Jadi misalkan subkognitif nih yang pertama, dengan bermain gamelan saya semakin paham akan nilai keberagaman dan gotong royong. Misalkan sangat setuju, nah berarti yang dicentang itu SS itu. Lalu yang kedua, dengan bermain gamelan bisa membantu untuk melatih daya ingat. Misalkan setuju, dicentang setuju. Nah, nanti dari centangan tersebut ada poin tersendiri. Misalkan sangat setuju diberi poin 5, setuju diberi poin 4, cukup setuju diberi poin 3, tidak setuju diberi poin 2, dan sangat tidak setuju itu diberi poin 1. Nanti dari poin tersebut bisa ditotal seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Ya, terima kasih Saudara Fadia. Selanjutnya yaitu wawancara atau interview. Nah, di sini jenis wawancara itu dibagi menjadi 3. Ada structure interview, unstructured interview, dan semi-structured interview. Nah, yang structure interview itu adalah interview yang telah terstruktur seperti sudah menyiapkan pertanyaan untuk narasumber dan lain sebagainya, sudah ada janji. Nah, sedangkan yang unstructured interview itu materi yang ingin diketahui peneliti adalah materi yang memerlukan pendapat pribadi atau sesuatu yang memerlukan klarifikasi dan investigasi lebih jauh, sehingga peneliti memerlukan berbagai pertanyaan pendahuluan atau preliminary question terhadap setiap responden yang bentuknya antara satu responden dengan yang lain berbeda. Nah, fungsi preliminary question ini adalah untuk membuka komunikasi ice breaking serta mempersiapkan responden terhadap pertanyaan utama yang akan dilakukan setelah peneliti mendapatkan respon dari preliminary question. Nah, selanjutnya yaitu ada semi-structured interview yang dibagi menjadi 3, ada questionnaire, documentation, dan observation. Yang pertama yaitu questionnaire, merupakan teknik yang paling sederhana. Peneliti perlu memperhatikan hal-hal berupaya sedapat mungkin mempersingkat questionnaire, menanyakan hal yang penting, kemungkinan menggunakan kalimat yang sesuai dengan situasi dan kondisi responden. Nah, yang kedua dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara melakukan analisis terhadap semua catatan dan dokumen
yang dimiliki oleh organisasi terpilih sebagai objek penelitian atau data dari individu sebagai objek penelitian. Selanjutnya yaitu observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Teknik ini mengharuskan peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian tanpa berusaha melakukan intervensi terhadap keadaan dan kejadian yang sedang berlaku pada objek. Nah, di sini ada cara membuat kuesioner menurut Emory tahun 1995. Nah, di sini terdapat beberapa komponen inti yang harus ada. Yang pertama yaitu ada subjek, yang kedua adanya ajakan, yang ketiga adanya petunjuk pengisian kuesioner, dan yang terakhir adanya pertanyaan maupun pernyataan beserta tempat mengisi jawaban, baik secara tertutup, semi tertutup, ataupun terbuka. Selanjutnya yaitu ada formulir. Nah, formulir ini merupakan cari kertas yang memiliki ruang untuk diisi, berupa belangko-belangko untuk mencatat suatu transaksi. Formulir yang telah diisi dan dijadikan arsip dinamakan dokumen. Nah, formulir dapat digolongkan berdasarkan tujuan penggunaannya. Misalnya yaitu dilakukannya tindakan, bukti permintaan, penawaran, dan lain-lain. Kapan formulir diperlukan? Yang pertama yaitu jika kejadian harus dicatat. Yang kedua, jika informasi tertentu harus dicatat berulang kali. Yang ketiga, jika berbagai informasi yang saling berhubungan perlu disatukan dalam tempat yang sama. Dan yang keempat, yaitu jika dibutuhkan untuk menetapkan tanggung jawab terjadinya transaksi. Nah, apa saja sih faktor yang mempengaruhi atau apa saja faktor yang dapat merancang formulir? Yang pertama yaitu siapa yang membutuhkan atau yang mendapatkan informasi dalam formulir. Yang kedua, adakah formulir lain yang sekarang digunakan memiliki informasi yang sama. Yang ketiga yaitu elemen apa yang harus dicantumkan dalam formulir. Yang keempat yaitu apakah formulir tersebut memerlukan tulisan tangan atau pemrosesan mesin. Yang kelima adalah apakah formulir tersebut diisi dengan pensil, tinta, mesin ketik, dan lain-lain. Yang keenam adalah apakah formulir akan diarsipkan. Nah, di sini ada faktor-faktor yang harus diperhatikan saat melakukan wawancara. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui situasi wawancara, di mana di situ mencakup waktu, tempat, kehadiran orang lain, dan sikap masyarakat. Nah, yang kedua yaitu kesiapan responden. Di sini ada karakteristik sosial, keterampilan menangkap pertanyaan, keterampilan menjawab pertanyaan. Selanjutnya yaitu ada wawancara. Untuk wawancara sendiri yaitu ada karakteristik sosial, keterampilan wawancara, motivasi, dan rasa aman. Yang terakhir yaitu ada isi wawancara. Isi wawancara di sini mencakup peka untuk ditanyakan, sukar untuk ditanyakan, atau sumber kekhawatiran. Mungkin itu saja dari saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menjelaskan terkait instrumen dan metode pengumpulan data. Jadi di sini banyak sekali ya untuk macam-macam teknik pengumpulan data itu, ada dari observasi, wawancara, dokumentasi, serta ada gabungan. Nah, sebelumnya nih, sebelum ditutup ini apakah ada teman-teman ini mau diskusi atau ada pertanyaan? Aku boleh ngajuin pertanyaan nggak? Ya, silakan. Aku mau tanya nih, menurut teman-teman, kan dalam suatu penelitian tuh pasti metode pengumpulan datanya itu nggak cuma satu kan, pasti ada beberapa. Nah, menurut kalian ada nggak sih kasus kesalahan dalam melakukan pengumpulan data, dan apakah itu mempengaruhi terhadap mempengaruhi terhadap penelitian itu, atau mempengaruhi terhadap data-data yang digunakan? Seperti itu. Iya, terima kasih Fadia. Tadi pertanyaannya bagus sekali ya terkait pengumpulan data itu apakah jika terjadi kesalahan itu berpengaruh atau enggak pada hasil dari pembahasannya nanti. Jadi apakah di sini ada teman-teman yang ingin mencoba menjawab ini? Ayo teman-teman, silakan. Aku mau mencoba menjawab ya.
Eh, menurutku, apakah ada ketika melakukan pengumpulan data itu terjadi kesalahan? Kalau menurutku itu ada kemungkinan, tapi itu nggak begitu besar. Jadi kan sebelum kita mengumpulkan data pasti kita apa ya melakukan mempunyai mempunyai dasar dulu lah. Nah, itu nanti bisa dijadikan dasar kita dalam melakukan untuk pengumpulan data. Nah, kemudian untuk pengaruhnya kepada hasil penelitian kita itu pasti nanti akan sangat berpengaruh ya, terutama dari segi waktu. Nah, di situ pasti kita udah dirugikan dari waktu kita pengumpulan data itu pasti nggak sedikit kan ya. Nah, itu dari segi waktu pasti sudah dirugikan. Kemudian dari segi data, kita harus memikirkan kembali data-data apa yang kita butuhkan kayak gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Aku mau izin menjawab. Iya, langsung aja, langsung aja. Ya, jadi kalau terkait kesalahan data ya, metode pelaksanaan pengumpulan data itu uh, tidak menutup kemungkinan bahwa peneliti itu juga kurang tepat dalam melakukan pengumpulan data, dan apakah itu akan berdampak pada hasil penelitian atau pembahasan kedepannya itu ya secara langsung itu juga akan berdampak. Contohnya mungkin seperti ini, salah satu kesalahan proses pengumpulan data yang dilakukan itu sang peneliti itu tidak punya perhatian yang cukup atau terkait permasalahan yang diteliti. Nah, dan ada kalanya juga peneliti memiliki sifat yang negatif. Nah, tentu saja ini juga akan berdampak pada validitas tes dan alat ukur yang digunakan selama penelitian. Dan mungkin yang lain, desain penelitian dalam pengumpulan datanya ini juga kurang sesuai. Seperti pengumpulan data yang seharusnya dikehendaki atau gagal menjelaskan tujuan alat ukur yang akan digunakan, yang mungkin dapat membingungkan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian. Mungkin seperti mahasiswa yang melakukan penelitian data, kan pasti dalam melakukan penelitian itu juga ada koordinasi dengan dosennya atau dosen pembimbingnya. Nah, di sini kalau dia gagal menjelaskan bagaimana tahap pengumpulan data yang digunakan atau mungkin salah, nah otomatis dosen yang membimbing dia itu juga bingung, ini sebenarnya penelitian kalian tuh mau arahnya juga kemana, nanti pembahasannya juga gimana, jadi kan malah karya ilmiahnya ini jadi kurang valid gitu, jadi kurang sesuai. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih ya jawabannya. Jadi ini bisa ditarik kesimpulannya kalau apabila peneliti salah memilih atau bagaimana teknik pengumpulan datanya itu sangat sulit kemungkinannya, karena kan sebelumnya kan peneliti kan pasti sudah melakukan kajian teori, terus sudah merumuskan kerangka pikirnya terlebih dahulu. Jadi untuk gimana ya, penelitinya itu nanti salah memilih teknik pengumpulan datanya itu pasti sangat minim sekali. Nah, apabila ada kesalahan teknik, nah itu pasti sangat berpengaruh banget nih untuk di hasil akhirnya nanti, karena kan kalau kita salah teknik pengumpulan data, otomatis kan data yang kita dapatkan itu tadi tidak valid tadi. Nah, jadi itu nanti akan berpengaruh pada hasil kesimpulan yang kita peroleh kayak gitu, dan tidak menjawab rumusan masalah yang kita yang sudah kita dasarkan dari awal. Nah, kayak gitu sih. Nah, di sini kalau teman-teman di sini yang melihat dari layar gadget nih, ini juga bisa ikut diskusi melalui kolom komentar di bawah ya. Ramein aja kolom komentarnya, nanti misalnya kita bisa jawab, pasti kita jawab kok. Nah, dari Fadia tadi yang bertanya, apakah sudah terjawab? Ya, sudah terjawab. Terima kasih itu jawaban dari Bima dan Nadira. Sangat membantu ya. Terima kasih. Iya, waktu masih ada banyak nih.
Mungkin ada teman-teman di sini yang mau diskusi lagi. Ya, saya izin bertanya. Iya, langsung aja Imama. Ya, di sini saya bukan bertanya mengenai apa ya, tapi di sini saya kurang paham aja tentang instrumen atau alat penelitian pada penelitian kualitatif. Nah, itu kan eh, si peneliti itu sendiri itu bisa dijelaskan ya yang paham maksudnya itu gimana? Saya kurang nangkep. Gimana tadi pertanyaan yang di akhir? Mungkin bisa agak kerasan sedikit ya, soalnya suaranya kecil. Ya, pada penelitian kualitatif kan di situ instrumen atau alat penelitian itu kan si peneliti itu sendiri ya. Saya itu kurang paham maksudnya itu gimana seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang bisa membantu menjawab. Oh iya, terima kasih dari Mama. Mungkin di sini teman-teman bisa langsung aja ya kasih jawaban atau kita sharing-sharing bareng kayak gitu. Di sini aku izin bantu jawab ya. Sepemahaman aku sendiri, untuk instrumen atau alat penelitian pada penelitian kualitatif itu, peneliti itu sendiri maksudnya manusianya. Jadi peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. Misal nih, yang membantu bertanya atau meminta, mendengar dan mengambil apa? Meminta, membantu, mendengar dan mengambil data-data pada penelitian yang pada data penelitian yang dibutuhkan. Jadi peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti itu. Sepemahamanku begitu. Mungkin ada yang lain. Aku mau bantu jawab ya. Jadi kan di penelitian kualitatif tadi kan sudah dijelaskan, sudah disebutkan itu kalau alat penelitiannya itu berdasar peneliti itu sendiri. Nah, sama seperti penjelasan sebelumnya bahwa pada dasarnya instrumen dari penelitian kualitatif itu jadi penelitinya sendiri yang secara langsung mencari dan mengumpulkan data, entah mengamati langsung dengan melihat, mendengar, bahkan merasakan langsung dari responden sumber datanya. Nah, bedanya sama kuantitatif kan sudah jelas. Jadi kalau di kualitatif itu peneliti itu langsung merasakan, langsung melihat terkait responden yang dijadikan sebagai sumber data. Nah, kalau kuantitatif kan peneliti itu cuman berdasarkan data-datanya aja, data dari kuesioner, mungkin salah satu contohnya dibagikan kepada responden. Nah, dalam penelitian kualitatif itu sendiri, kriteria instrumennya yang harus ada itu kredibilitas, salah satunya sama reliabilitas. Kenapa harus ada ini? Karena instrumen penelitian kualitatif itu harus menjamin harus mampu menjamin hasil penelitiannya sehingga informasi yang diberikan kepada pembaca atau masyarakat itu tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, jadi nanti laporan yang dihasilkan itu sang pembaca itu dapat merasakan, dapat memahami secara langsung seolah-olah mereka itu yang mengalami kejadian dari responden itu sendiri gitu loh. Jadi tingkat validitasnya itu juga
terjamin dan yang enggak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Iya, di sini aku izin mencoba mengambil kesimpulan ya. Nanti kalau salah bisa diingatkan. Jadi kalau sepemahamanku, sepenangkapanku sendiri, kenapa kok penelitian kualitatif itu instrumen penelitiannya itu si peneliti sendiri? Karena kan di sini benar ya, sama yang dikatakan teman-teman tadi sebelumnya ya. Karena kan di sini peneliti itu sebagai kunci atau sebagai point of view-nya dari penelitian itu. Karena kan tadi kan udah dijelasin ya kalau penelitian kualitatif itu harus terjamin kredibilitasnya dan reliabilitasnya. Nah, ini kan bergantung pada kemampuan menangkap dan gimana ya pemrosesan si peneliti itu sendiri. Jadi peneliti itu mampu menangkap informasi-informasi yang diperoleh dari apa sumber penelitiannya. Kemudian si peneliti itu juga harus mampu mengolah informasi itu menjadi pernyataan-pernyataan yang nantinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk menilai kredibilitas dan reliabilitasnya kan itu juga diperlukan waktu kan karena pemahamannya kan tidak gampang. Jadi kenapa kok peneliti itu sebagai kunci? Karena kan di sini peneliti itu sangat berperan banyak gitu loh dalam penelitian kualitatif ini. Kalau di penelitian kuantitatif kan yang berperan itu data-datanya, kayak data yang sudah didapatkan, yang sudah diperoleh kayak gitu. Kemudian kalau untuk di kualitatif ini lebih dari si penelitinya sendiri itu. Mungkin ini kayak gitu sih kalau menurutku. Atau ada yang nggak setuju atau gimana dari yang bertanya tadi, Saudara Imamah? Ya, sudah cukup jelas. Ya, bisa langsung dilanjut lagi. Kita tadi kan udah bahas terkait melihat kualitatif juga. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman di sini. Moderator izin tanya ya. Iya, silakan langsung aja. Nah, ini kan tadi mana ya? Di teknik pengumpulan data. Nah, ini kan ada dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Nah, kalau dari segi setting, ini kan dapat dikumpulkan pada setting alamiah atau natural setting. Nah, di sini aku kurang paham nih. Mungkin teman-teman bisa bantu jawab yang dimaksud setting alamiah, pengumpulan data dengan setting alamiah ini tuh kayak gimana sih? Atau mungkin juga bisa kasih contohnya. Terima kasih. Ya, aku ingin coba sering-sering aja ya. Di situ kan dikatakan apa ya itu? Dilihat dari settingnya itu terbagi jadi setting alamiah, laboratorium, eksperimen dan lain-lain itu. Kalau menurutku itu setting alamiah ini lebih sumber data yang kita peroleh ya kan kayak data-data yang di alam kayak kalau kita meneliti terkait cuaca kayak gitu kan itu kan udah alami gitu loh nggak kita peroleh dari yang kedua itu kan ada dari laboratorium. Kalau data dari laboratorium kan berarti kita melakukan penelitiannya itu di laboratorium. Jadi ada variabel-variabel yang telah kita tentukan sebelumnya. Kayak gitu kan. Kalau di alamiah itu, kalau menurutku itu variabel-variabelnya itu sudah ada atau sudah disediakan di alam. Jadi yang menentukan variabelnya itu si alamnya sendiri.
Kalau menurutku sih gitu. Kalau menurut teman-teman itu bagaimana? Izin menambahkan sedikit aja ya. Jadi benar tadi apa yang udah dikatakan sama Dimas, itu emang tersedia di alam, jadi secara alami. Dan setting alaminya ini artinya juga tanpa memanipulasi subjek yang diteliti. Artinya sebagaimana adanya, jadi kalau misalkan emang dapat datanya dari alam yang seperti itu, ya emang seperti itu. Jadi nggak bisa dimanipulasi atau digonta-ganti gimana gitu. Ya, izin menambahkan juga ya. Ini dari artikel skripsi Risdea Putri 2016. Nah, yang dimaksud natural setting itu para peneliti kualitatif itu cenderung mengumpulkan data lapangan di lokasi di mana para partisipan mengalami isu atau masalah yang diteliti. Nah, informasi yang dikumpulkan itu berbicara langsung kepada orang-orang dan melihat mereka bertingkah laku dalam konteks natural. Inilah yang menjadi karakteristik utama peneliti kualitatif. Nah, dalam setting yang alamiah ini, para peneliti kualitatif melakukan interaksi face-to-face sepanjang penelitian. Mungkin seperti itu dari saya. Iya, udah banyak hal yang udah dinyatakan sama teman-temannya. Mungkin dari saudara Nadira sendiri, apakah sudah ada pandangan atau gimana yang bertanya tadi? Sudah cukup, terima kasih saya ucapkan kepada Imamatul Saudara Fadia dan Saudara Dimas atas jawabannya. Iya, sama-sama. Iya, teman-teman. Ini karena waktu kita juga dibatasi sampai 16.30 ya. Terus ini kan udah 16.27. Mungkin gimana ini teman-teman? Mau ada sharing lagi atau gimana nih? Mungkin bisa disukupkan saja, Kak. Ya, dari saya juga sudah cukup. Iya, dicukupkan aja ya. Nanti kalau ada teman-teman di sini yang mau tanya atau teman-teman di sini yang udah lihat video terus mau tanya, bisa tanya atau diskusi di kolom komentar di bawah aja. Tadi sebelum saya akhiri, tadi kan kita juga udah bahas terkait apa tadi ya itu kesalahan kalau kita salah memilih metode pengumpulan data, kemudian juga ada analisis kualitatif itu kenapa kok instrumen penelitiannya itu si peneliti sendiri, kemudian ada setting dilihat data itu jika dilihat dari settingnya. Nah, cukup banyak yang sudah kita bahas. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Sebelum kami akhiri diskusi kami hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Sekian diskusi dari kami. Apabila kami ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Terima kasih Belum teman-teman. perkenalan. Jangan lupa like, komen,